Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rafina Sahwaskia. Di sini saya akan memberikan tutorial rendering SketchUp menggunakan Photoshop. Nah, di sini kita akan menentukan titik perspektif dari objek tersebut. Nah, sebelum kita rendering, sebaiknya kita menentukan titik objeknya supaya hasilnya menjadi bagus dan leluasa. Nah, setelah kita menentukan titik perspektifnya, kita akan menambahkan scan dalam SketchUp tersebut. Lalu klik plus pada scan tersebut. Setelah mengklik tanda plus, itu akan ada scan kita di situ. Nah, setelah itu kita akan mengklik style, klik style, lalu kita pilih yang shaded with texture. Kita pilih itu untuk menghilangkan garis. Nah, kita akan klik edge style, stylenya kita matikan. Nanti di gambar tersebut sudah tidak ada garisnya, menghilangkan garis. Lalu kita ekspor 2 dimensi grafik, kita save. Nah, kita ekspor ya, kita sudah ekspor. Nah, sudah ekspor, kita akan mengganti stylenya menjadi hidden line. Jadi kita akan mengambilkan garis-garisnya saja. Nah, sudah jadi garisnya. Sudah itu kita akan ekspor 2 dimensi grafik, kita save, ekspor. Setelah kita ekspor, kita beri nama dulu ya guys, supaya tidak tercampur dengan yang lain. Sudah kita ekspor, lalu kita akan menghapus edge stylenya supaya tampak bayangannya saja. Edge stylenya kita matikan, lalu kita hidupkan shadownya. Sudah kita hidupkan shadownya, ini akan nampak bayang-bayangannya. Lalu kita save, ekspor 2 dimensi grafik, kita beri nama yang berbeda supaya tidak tertukar. Sudah itu kita ekspor ya. Sudah kita ekspor, kita akan masuk ke Photoshop. Sebelum memulai itu kita harus mengunduh pohon dan landscape ya. Nah, sini kita akan klik new file. Kita klik new file. Nah, kita pilih custom sesuai selera kita ya. Lalu kita klik create. Nah, setelah kita klik create, maka kita akan dapat lembarnya.
kita dapat lembar, kita akan open, kita masukkan gambar yang tadi sudah kita ekspor dan tampak. Nah, sudah kita cari dulu semuanya. Kita ada tiga gambar ya yang kita masukkan, tampak, garis, sama potongan. Nah, sudah ada 3, kita masukkan. Setelah itu kita akan layer from background. Dalam semua gambar itu kita layer from background ya. Kita oke. Itu juga yang selanjutnya. Kita oke. Supaya bisa diedit, kita bikin layer from background. Nah, sudah. Nah, pada garis tampak, khusus garis tampak, kita magic wand tool. Kita pencet magic wand tool untuk menghapus latar belakangnya, supaya kita nanti bisa menambahkan landscape pada belakang gambar. Kita hapus, kita del. Kita zoom untuk memastikan agar tidak ada sisa-sisa rongga yang tersisa pada bagian gambar ini. Sudah, lalu kita del. Setelah kita del, kita deselect dulu ya, supaya itu kita masukkan bayangan tampak pada lembar pertama. Sudah kita masukkan, lalu kita masukkan tampak, garis tampak seperti tadi. Kita masukkan sana. Kita masukkan, sudah tampak, kita masukkan juga. Nah, sudah masuk semua. Sini kita akan cek layernya. Untuk tampak kita pencet multiply untuk tampak, dan bayangan kita pilih multiply.
khusus garis tampak kita taruh paling bawah. Nah, kalau kita taruh paling bawah seperti ini, gambarnya nggak akan hilang karena tertutup oleh layer 0. Maka kita taruh gambar layer itu di atas layer 0. Nah, sudah muncul, kita terapkan pada gambar yang bayangannya, kita paskan, kita dipas. Nah, kalau sudah pas nanti akan terlihat bayangannya. Ini juga sudah. Ya, setelah itu sudah pasang semua. Jika ingin memperluas gambarnya sesuai dengan ukuran kertas pada Photoshop, kita akan klik CTRL-T, lalu kita perbesar ya. Kita akan sama dengan garis. Nah, sudah. Setelah itu kita akan menambahkan. Nah, ini kita sudah tadi cari di Google ya, kan banyak pilihannya. Saya memilihnya ini untuk landscape-nya, untuk menambah gambar seperti tadi ya. Lalu kita background, kita pasang. Setelah kita pasang, kita sesuaikan. Nah, kalau belum terkunci seperti itu ya, bisa geser-geser. Klik CTRL-T untuk memperluas gambar tersebut, memperbesar gambar tersebut. Kita tentukan yang pas. Sudah pas. Satunya lagi sudah pas. Nah, kita sesuaikan. Nah, sudah. Setelah memasang landscape, kita bisa menambahkan pohon atau burung atau yang lainnya untuk hiasan di rumah. Nah, sudah. Lalu di sini saya akan menambahkan pohon. Saya sudah mengunduh pohonnya di Google. Nanti kita pasang. Jangan lupa kita harus pilih yang PNG agar, nah, sebelum kita pasang itu kita harus opacity dulu untuk menyesuaikan kecerahan gambar di situ supaya sama dengan render dari SketchUp-nya. Kita geser-geser, pilih yang pas opacity-nya. Sudah pas. Lalu kita akan menambahkan pohon pada gambar tersebut. Pasang ya.
kita CTRL T untuk memperbesar gambar. Taruh situ. Nah, setelah dipasang, kita akan mengunci layer-layer gambar pada SketchUp-nya. Sudah itu kita perbesar, jika kurang besar kita perbesar sesuaikan dengan gambar tersebut. Sudah. Dirasa sudah pas, lalu kita akan mengatur opacity-nya dan sesuaikan dengan gambar tersebut. Nah, menurut saya sudah bagus dan sudah pas ya. Di sini saya akan mengecek ada kurang atau tidaknya. Saya rasa sudah pas, kita akan ekspor. Kita ekspor as, saya pilih PNG. Salah, saya akan memilih JPG saja supaya bagus kualitasnya. Lalu kita pencet export. Nah, kita simpan. Nah, sudah jadi seperti ini. Terima kasih. Sekian dari saya. Ada kurang kata atau salah kata, saya minta maaf. Saya Rafina Sawaski. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.